Baik, selamat pagi semuanya. Jadi hari ini kita akan lanjutkan materi terkait inhibisi enzim ya. Jadi yang di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas, jadi yang akan kita bahas itu atau yang sedang kita bahas itu adalah inhibisi yang tipenya adalah yang reversible atau lengkapnya adalah allosterik yang reversible. Karena kalau yang irreversible itu adalah inhibisi yang menyebabkan eh, kerusakan enzim. Jadi kalau inhibisi yang sifatnya adalah menyebabkan kerusakan enzim, ketika nanti inhibitornya itu sudah tidak ada, enzimnya ya berarti sudah rusak ya. Jadi dia tidak bisa digunakan kembali. Sehingga kalau yang inhibitornya itu sifatnya adalah irreversible, maka sebisa mungkin itu harus tidak ada di dalam sistem. Nah, kalau yang reversible, jadi kalau yang sifatnya adalah bolak-balik, eh, bentuk serangan atau bentuk inhibisinya adalah dia tidak merusak enzim secara keseluruhan ya, tapi dia hanya mengganggu aktivitas dari si enzim. Jadi dalam artian dia akan beringkatan, kalau kemarin kita sudah lihat, dia bisa berikatan dengan sisi aktif enzim, ya, bersaing dengan si substrat gitu ya, sehingga nanti dia membuat sifat inhibisinya menjadi inhibisi kompetitif, atau bisa juga dia menyerangnya adalah bukan di sisi aktif substrat ya, jadi dia bisa menyerang selain di sisi aktif substrat, dan dia bisa menyerang ketika enzimnya itu baik dalam kondisi bebas maupun dalam kondisi terikat. Ini yang kita sebut dengan inhibisi non kompetitif. Dua jenis inhibisi ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya ya, bagaimana cara Anda menurunkan. Jadi mungkin satu tolong dipahami ya, sebenarnya ini tidak terlalu rumit. Anda tinggal lihat saja dari mekanisme yang terjadi, kemudian ada penggambarannya kan ya, secara molekuler bentuk bentuk mekanisme inhibisinya seperti apa, kalau kompetitif seperti apa, kalau yang non kompetitif seperti apa. Kemudian Anda lihat saja yang persamaan mekanismenya atau tahapan mekanisme reaksi untuk masing-masing inhibisi. Ya, kemudian nanti Anda turunkan sama seperti ketika menurunkan yang Michaelis-Menten. Nanti sebenarnya sebetulnya mirip ya, hanya komponennya menjadi memang sedikit lebih banyak. Nanti Anda turunkan sehingga nanti kalau kompetitif pengaruhnya terhadap VM dan KM apa? Seperti yang sudah kita lihat kemarin ya, kalau yang kompetitif itu pengaruhnya dia menaikkan KM. Sementara VM-nya tetap. Sementara kalau yang non-kompetitif, apalagi yang non-kompetitif murni ya, yang kita bahas kemarin itu adalah yang non-kompetitif murni, ini adalah KM-nya tetap, jadi kebalikan, KM-nya yang tetap, tapi VM-nya yang turun. Oke, sekarang kita akan bahas satu lagi yang dinamai dengan unkompetitif. Ya, jadi ini berbeda ya dengan yang non kompetitif, walaupun kalau diartikan dalam bahasa Indonesia mungkin tidak terlalu berbeda. Tapi yang sifat inhibitornya adalah yang unkompetitif, ini dia hanya bisa menyerang atau menginhibisi ketika enzimnya sudah dalam bentuk kompleks. Ya, jadi beda dengan yang non kompetitif. Jadi ini sama-sama tidak berikatan di sisi aktif ya. Persamaannya dengan non-kompetitif, inhibitor jenis ini itu tidak menyerang sisi aktif enzim. Tapi dia juga tidak bisa menyerang enzim ketika enzimnya masih dalam bentuk bebas. Itu perbedaannya. Ya, karena dia tidak punya afinitas terhadap enzim bebas. Inhibitor ini baru akan menyerang atau dia baru punya afinitas terhadap kompleks enzim substrat. Sehingga nanti akan terbentuk yang namanya kompleks enzim substrat dan inhibitor, ESI. Nah, sama seperti model-model yang sebelumnya, yang bisa membentuk produk itu hanya yang ES. Jadi ini sedikit lebih sederhana dari yang non-kompetitif. Bagaimana cara mengidentifikasi? Sebetulnya sama ya. Jadi Anda melakukan serangkaian percobaan, kemudian Anda bandingkan antara yang kalau ada inhibitor dengan kalau tidak ada inhibitor, lalu dibandingkan berapa perubahan atau dibandingkan bagaimana efek terhadap VM-nya dan KM-nya.
Ya, jadi nanti ini mungkin gambarnya dulu ya. Jadi kalau sifatnya adalah uncompetitive, ini ternyata dia merubah dua parameter kinetika ya, baik VM maupun KM-nya berubah. Hanya di sini Anda bisa lihat ya, ini kalau dibandingkan yang non-kompetitif parsial, kalau yang ini sebetulnya kalau non-kompetitif parsial kan juga merubah VM dan KM ya, Anda bisa lihat kurvanya. Tapi kalau yang di sini karena dia baru menyerang ketika enzimnya sudah membentuk kompleks enzim substrat, efeknya adalah satu, dia menurunkan VM ya. Anda lihat ya, ini adalah seper VM yang tanpa inhibitor, ini adalah seper VM yang dengan inhibitor. Karena seper VM-nya naik, maka VM-nya turun ya. VM nyata yang dengan inhibitor itu akan lebih rendah dari VM tanpa inhibitor. Bagaimana dengan KM-nya? Kalau Anda bandingkan seperti ini, hati-hati ya. Ini adalah seper KM. Dua-duanya adalah seper KM. Kalau nilainya itu kalau semakin ke kiri nilainya makin naik atau makin turun? KM-nya makin besar ya, Pak? Kalau lihat gambar seperti ini kan minus seper KM ya. Ini minus seper KM. Jadi kita akan lihat nanti KM-nya apakah dia makin besar atau KM-nya makin turun. Agak sedikit beda ya dengan yang non-kompetitif parsial. Sebentar. Kalau non-kompetitif parsial, ya VM-nya seper VM-nya naik ya, artinya VM-nya turun, tapi KM-nya geser ke kanan. Ya, minus seper KM-nya itu geser ke kanan. Sementara kalau yang ini yang non-kompetitif parsial atau campuran. Sementara kalau yang unkompetitif nya ke kiri. Garisnya menjadi garis sejajar. Kalau yang tadi kan bukan ya, dia akan berpotongan. Nah, jadi sebetulnya nanti Anda akan lihat bahwa VM-nya turun, KM-nya pun ikut turun. Tapi secara keseluruhan, laju reaksi akan turun. V-nya sendiri akan turun. Ya, jadi kalau digambarkan secara fenomena molekuler ya Anda bisa lihat seperti ini. Jadi yang diserang oleh inhibitor itu bukan sisi aktifnya, tapi kalau enzimnya itu tidak sedang mengikat substrat ya, enzimnya masih bebas, Anda bisa bayangkan sisi yang akan diserang oleh inhibitor itu bentuknya juga tidak cocok untuk si inhibitornya. Nah, baru setelah dia berikatan dengan substrat, ikatan antara enzim dengan substrat ini menyebabkan tempat yang tadi tidak cocok untuk inhibitor menjadi cocok. Sehingga ada dua kemungkinan. Inhibitornya masuk sehingga terbentuk kompleks ESI, dan ESI ini tidak membentuk produk ya. Dan yang satu lagi, belum sempat inhibitornya masuk, sehingga masih dalam bentuk ES, dan ini yang bisa membentuk produk. Ya, kira-kira mekanisme yang unkompetitif seperti ini. Jadi beda dengan yang non-kompetitif. Kalau non-kompetitif, mau dia bebas, mau dia sedang dalam kondisi kompleks, inhibitornya masih bisa menyerang atau bisa menginhibisi. Nah, sehingga karena inhibitor itu bekerjanya baru ketika E-nya membentuk ES, maka secara mekanisme atau tahapan reaksi Anda bisa gambarkan seperti yang di sini. Ya, seperti biasa. Yang ini, yang bagian atas, itu adalah yang mekanisme utama. Kemudian yang bagian bawah itu adalah yang tahapan inhibisinya. Sehingga kompleksnya itu ada kompleks ES dan nanti ada kompleks ES atau ESI. Sama aja ya. Jangan bingung dengan penulisannya. Dan ini adalah juga reaksi kesetimbangan. Oke. Sehingga Anda bisa mendefinisikan KM tetap ya sebagai konsentrasi hasil kali konsentrasi reaktan dibagi konsentrasi produk, kemudian KI-nya dari reaksi yang kesetimbangan yang kedua. Selanjutnya prinsipnya mirip. Jadi Anda substitusikan yang EIS atau ESI itu, kemudian EIS itu juga muncul di neraca enzim, sehingga di neraca enzim Anda bisa substitusi.
Lalu masukkan raca enzim tadi ke persamaan konstanta kesetimbangan yang Km. Setelah itu seperti biasa ya, ini matematis saja. Semua parameter ES dan ESI atau IS itu disubstitusi ke E0, S, I, dan KI. Ya, sehingga nanti akan didapatkan seperti ini. Ya. Kemudian ES-nya dapat seperti ini. Nah, V-nya sama dengan K2 kali ES ya, tetap ini tidak berubah. Ini tidak berubah sama sekali. Jadi pendefinisian laju reaksinya tetap sama, sehingga Anda dapatkan nanti di bawah akan ada parameter ini. Inhibitornya itu masuk ke penyebutnya. Tapi dikalikan S-nya ya, jadi masuk ke sini. Nah, sebetulnya kalau dilihat dari sini saja, Anda juga bisa melihat ya, lihat dari yang persamaan paling bawah deh. Jadi kan di sini ada inhibitor dan konstanta inhibitor. Kalau konsentrasi inhibitornya itu naik, maka yang terjadi dengan persamaan ini, maka penyebutnya akan naik ya. Penyebutnya akan naik, sehingga nanti laju reaksi akan turun. Ya, cuman di sini kan nilai konsentrasi dan nilai konstanta inhibitor KI-nya itu nempelnya ke S. Jadi untuk melihat efek terhadap VM dan KM ya, karena yang perlu Anda analisis itu adalah efek terhadap VM dan KM-nya. Nah, maka ya tinggal mainkan lagi gitu ya. Semua dibagi dengan, jadi biar S-nya itu bebas gitu ya. Ini matematis saja. Anda bagi dengan 1 plus I per KI. Sehingga nanti semua ya, baik VM maupun KM, itu akan dibagi dengan 1 plus I per KI. Menjadi yang namanya VM nyata dan KM nyata. Atau kalau di textbook, istilahnya adalah apparent ya. Kenapa disebut dengan nyata atau apparent? Ya karena data itu yang nanti akan Anda dapatkan dari percobaan. Anda membandingkan dengan adanya inhibitor, dibandingkan kalau tidak ada, itu nanti perubahan VM dan KM-nya seperti apa. Dengan adanya inhibitor, VM-nya disebut VM nyata, KM-nya disebut KM nyata. Ya, dari persamaan ini terlihat bahwa konsentrasi inhibitor itu akan kalau semakin besar, maka nilainya akan, kalau I-nya semakin besar, kalau KI kan tetap ya, berarti VM nyatanya akan turun, karena dibagi dengan penyebut yang makin besar, KM nyatanya juga turun. Jadi di satu sisi, sebetulnya dia menurunkan KM, which is itu oke kalau hanya menurunkan KM. Tapi ternyata dia juga menurunkan VM. Nah, secara keseluruhan, laju reaksi enzimatiknya akan turun. Nah, kalau konsentrasi inhibitornya itu dibedakan ya, makin besar, maka nanti perubahannya juga akan semakin terlihat. VM-nya akan semakin turun, KM-nya juga akan semakin turun. Oke, bisa dipahami ya? Atau ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang mau ditanyakan? Jadi Anda bisa bandingkan yang non-kompetitif parsial dibandingkan dengan yang unkompetitif ini seperti apa. Mekanismenya bagaimana, terus kenapa dari mekanisme itu Anda bisa dapatkan kalau yang non-kompetitif parsial kan VM turun, KM-nya naik. Nah itu kan double efek inhibisinya ya, menurunkan VM dan menaikkan KM. Kalau kompetitif, maka dia akan menaikkan KM saja. Kalau yang non-kompetitif murni, dia hanya menurunkan VM saja. Nah, kalau yang unkompetitif ini yang tengah-tengah. Oke.
Ya, jadi kebayang bedanya, bisa dibayangkan grafiknya seperti apa. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan. Ini sebetulnya ada satu mekanisme inhibisi lagi ya, yang tidak dikarenakan oleh inhibitor, tapi dikarenakan oleh si substratnya sendiri. Cuman di sini yang akan diturunkan itu adalah inhibisi substrat ketika substrat ini melakukan menurunkan laju reaksi ya. Sebetulnya kan efek inhibisi itu kan akan menurunkan laju reaksi ketika dia melakukan sesuatu terhadap enzimnya, gitu ya. Jadi mekanismenya mirip inhibitor, tapi dia bukan inhibitor. Hanya kalau dia konsentrasinya terlalu tinggi ya, ini akan relatif ya, tergantung jenis enzim dan jenis substratnya. Kalau konsentrasi substrat ini terlalu tinggi, maka dia bisa menginhibisi enzim mirip dengan mekanisme reversible dari inhibitor. Nah, ini yang sebetulnya bisa dibayangkan kan, kalau asumsi Michaelis-Menten, Anda masih ingat ya, bahwa satu molekul enzim itu hanya bisa berikatan dengan satu molekul substrat. Membentuk ES, kemudian ES ini yang akan membentuk produk. Itu adalah asumsi dari Michaelis-Menten. Nah, ketika molekul substrat ini semakin banyak jumlahnya gitu ya, enzimnya tetap, tapi molekul substratnya itu semakin banyak. Nah, asumsi dari Michaelis-Menten ini mulai bergeser. Dalam artian, substrat yang enzim yang sudah ditempati oleh substrat ya, ES ini kan menyatakan itu, ini masih bisa ditempeli lagi oleh si substrat. Ya. Jadi ES ini masih bisa ketempelan lagi oleh substrat. Tapi ketika si enzim ini mengikat lebih dari satu molekul substrat, ya, di sini ditulisnya sebagai ES2, ini tidak bisa membentuk produk. Jadi walaupun dua-duanya sama-sama kompleks enzim substrat, dua-duanya juga sama-sama reaksi kesetimbangan, tapi yang ES2 ini tidak bisa membentuk produk. Ya, jadi agak sedikit beda dengan yang mekanisme yang di soal latihan yang pernah disampaikan ya. Kalau itu kan dua molekul, dua jenis substrat, tapi sekuensial dan reaksi yang terakhir yang membentuk produk. Nah, ini beda. Jadi di sini sebetulnya secara fenomena sama ya. Jadi ada enzim ditempeli oleh substrat, kemudian dia ketempelan lagi sama substrat yang sama gitu. Nah, tapi kalau dia mengikatnya lebih dari satu, tidak jadi produk. Jadi hanya ES ya, asumsinya tetap mirip, bahwa hanya kompleks ES yang nanti akan jadi produk. Nah, kalau dilihat efek konsentrasi substrat terhadap laju reaksi, kalau terjadi inhibisi, ini yang garis-garis putus-putus tanpa inhibisi ya. Jadi ini kurva Michaelis-Menten V terhadap S, yang garis putus-putus tanpa inhibisi. Jadi kalau tanpa inhibisi, Anda masih ingat ya, kalau konsentrasi substratnya relatif sedikit, dia orde 1 terhadap konsentrasi substrat. Laju reaksi itu menjadi orde 1 terhadap konsentrasi substrat. Ya. Terus naik, sampai ketika substratnya itu mulai cukup banyak, ordenya mulai turun. Oke, kemudian ketika konsentrasi substratnya Anda tambah gitu ya, ordenya menjadi orde 0. Nah, kalau Anda bayangkan di dalam larutan gitu ya, ada molekul enzim, ada molekul substrat, ketika tercapai orde 0, apa yang terjadi? Si enzim semuanya sudah berikatan dengan substrat. Ya. Jadi semua enzimnya itu kepakai oleh substrat. Karena substratnya itu banyak, substrat yang belum berikatan dengan enzim, dia akan ya cuman melayang-layang bebas saja di larutan gitu ya. Dia tidak akan berinteraksi dengan enzim. Makanya ordenya menjadi orde 0 ketika substratnya banyak. Itu kalau tidak terjadi inhibisi. Jadi substrat yang belum bereaksi, yang masih bebas, ya dia akan tetap bebas di dalam larutan. Sementara kalau yang menyebabkan inhibisi, substratnya
ikutan nempel lagi gitu ya. Jadi ketika konsentrasi substrat itu masih cukup kecil, yang terjadi ini walaupun penggambarannya mirip ya. Jadi sebetulnya bukan berarti kalau terjadi inhibisi substrat ya, kurva yang kedua ini kan kurva inhibisi ya, bukan berarti laju reaksinya akan selalu lebih rendah dengan tanpa inhibisi ya. Ketika konsentrasi substratnya itu relatif kecil, sebetulnya yang terjadi sama dengan yang tanpa inhibisi ya. Ini hanya untuk penggambaran saja ya, kurva putus-putus dengan kurva garis lurus. Ini tidak berarti bahwa di area ini ya, di area yang takutnya kalian salah pemahaman. Jadi di area yang ini gitu, ketika ordenya masih orde 1 ya, atau di sini juga sampai kalau yang kurva yang di bawah tuh sampai di sini gitu ya. Jadi sebetulnya sama, di daerah sini ordenya masih orde 1. Nilainya relatif ya. Nilainya, jadi kalau ini adalah pasangan enzim dan substrat yang sama, ya nilai laju reaksinya akan sama gitu ya. Selama belum terjadi inhibisi. Ordenya masih orde 1, laju reaksinya itu masih orde 1 terhadap konsentrasi substrat. Oke, terus ditambah berarti karena masih orde 1, laju reaksinya akan naik. Laju reaksinya akan naik. Oke, kemudian, nah bedanya kalau terjadi inhibisi substrat, ketika substratnya sudah semakin banyak, substratnya akan nempel ke enzim lagi gitu ya, yang harusnya membentuk produk, menjadi tidak bisa membentuk produk. Sehingga lama-kelamaan ketika substratnya itu semakin banyak, ya, kan kalau konsentrasi substrat itu makin banyak, kemungkinan dia untuk nempel itu kan semakin besar. Ya, kemungkinan terbentuknya kompleks ES2 tadi akan semakin besar. Karena kemungkinannya semakin besar, makin banyak ES yang berubah menjadi ES2, dan ES2 ini tidak bisa menjadi produk gitu ya, maka laju reaksinya akan turun. Ya, bisa dibayangkan ya, jadi secara mekanisme molekulernya seperti itu. Gampang sebetulnya membayangkannya. Ya, jadi karena adanya substrat yang molekul substrat yang bebas ya makin banyak, itu dia akan menempel ke enzim yang sudah membentuk kompleks sehingga tidak bisa jadi produk. Efeknya ya tadi, laju reaksinya akan turun. Kalau Anda plotkan sebagai Lineweaver-Burk ya, antara seper V dengan seper S, kan harusnya garis lurus ya, kalau tanpa inhibisi, ya garis yang hitam garis lurus ini, Anda bisa dapat berapa seper VM-nya dan berapa KM-nya gitu ya. Nah, di sini kalau terjadi inhibisi, maka kurvanya tidak lagi menjadi kurva garis lurus. Tapi dia akan ada di rentang ini. Ada titik baliknya ya. Di sini juga, di sini ada titik baliknya. Di mana itu adalah menyatakan V maksimumnya, kemudian S maksimumnya, atau sering juga disebutnya dengan S optimumnya itu di berapa. Dengan meletakkan S itu pada S optimum atau S maksimum, laju reaksinya akan mencapai laju reaksi maksimum. Ya, sehingga kalau itu Anda turunkan S-nya, ya laju reaksinya akan turun. Tapi kalau Anda naikkan S-nya, laju reaksinya juga akan turun. Beda dengan yang tanpa inhibisi ya. Kalau Anda naikkan konsentrasi S-nya, laju reaksinya akan tetap di nilai maksimum. Bisa dipahami ya? Atau ada yang mau ditanyakan? Oke. Sekali lagi saya ingatkan, jadi ini bukan berarti kalau ada inhibisi, ya, bukan berarti kalau ada inhibisi atau kalau substrat itu ada potensi melakukan inhibisi terhadap enzim, bukan berarti VM-nya akan menjadi lebih rendah ya. Ini hanya untuk gambar saja. Ya, bukan berarti kalau tanpa inhibisi ya, substratnya tidak berpotensi menyebabkan inhibisi, VM-nya di sini gitu.
Tapi kalau substratnya berpotensi menginhibisi, VM-nya ada di sini. Bukan. Jadi sebetulnya Anda bisa dapatkan nilai VM yang sama. Bisa. Hanya kalau itu diteruskan S-nya, yang ada inhibisi ya turun. Tapi kalau yang tanpa inhibisi dia akan tetap. Bisa dipahami ya? Jadi maksud penggambaran kurva ini adalah seperti itu. Oke, tapi kembali lagi ya, di sini inhibisinya itu adalah karena si substrat melakukan sesuatu terhadap si enzim. Ya, memang mekanismenya adalah inhibisi secara reaksi. Kan sama ya, yang inhibitor-inhibitor yang kita sudah bahas sebelumnya, itu inhibitornya juga melakukan inhibisi dari sisi mekanisme reaksi. Karena dia melakukan sesuatu ya, nempel ke enzim, kemudian dia melakukan sesuatu atau terlihat dalam mekanisme reaksinya. Yang inhibitor seperti itu, yang substrat juga seperti itu. Nah, kira-kira kalau substrat gitu ya, kan efek inhibisi, kalau mekanisme reaksinya mungkin kita bahas setelah ini ya. Kalau efek inhibisi itu kan sebetulnya Anda mendapatkan laju reaksi yang lebih rendah daripada yang seharusnya, gitu ya. Nah, kira-kira kalau Anda atau kira-kira ketika substrat itu tidak berpotensi melakukan inhibisi secara mekanistik seperti ini ya, dari sisi eksperimen mungkin nggak Anda mendapatkan VM atau V yang lebih rendah ketika konsentrasi substratnya tinggi? Menurut Anda mungkin atau tidak? Ya, biar melatih Anda membayangkan. Paham pertanyaannya ya? Jadi ketika di eksperimen kan kemarin sudah kita diskusikan gimana sih cara menentukan VM dan KM. Ya, Anda tinggal siapkan eksperimennya, kemudian diambil datanya gitu ya. V terhadap S tergantung analisisnya, kemudian Anda alurkan seper V terhadap seper S. Oke, kira-kira kalau substrat yang Anda tambahkan itu cukup banyak, mungkin nggak Anda mendapatkan VM yang lebih rendah daripada yang seharusnya? Walaupun substrat itu tidak menginhibisi secara mekanistik. Seharusnya nggak turun ya Pak ya, VM-nya. Harusnya tidak turun. Oke, apakah pasti 100% gitu? Nggak pasti, Pak. Kenapa? Kira-kira apa yang kemungkinannya terjadi? Ada yang kebayang nggak secara eksperimental kalau substrat itu jumlahnya terlalu banyak atau sangat banyak gitu ya, walaupun secara mekanistik substrat ini tidak menginhibisi enzim gitu ya, tapi Anda dapatkan V-nya rendah atau lebih rendah. Kira-kira penyebabnya kenapa? Kalau dari kejenuhan enzimnya mungkin nggak Pak? Kejenuhan enzim kenapa? Dia kan tidak generasi lagi gitu kan Pak. Terus nanti mungkin semakin lama karena jumlah substratnya sangat banyak, dia mungkin mengalami kejenuhan gitu, jadinya kinerjanya menurun gitu Pak. VM-nya menurun. Karena bolak-balik bereaksi dengan substrat gitu. Iya Pak. Oke, itu bisa terjadi sih sebetulnya bisa. Tapi kan itu kalau reaksinya berlangsung ya dalam order mungkin 1 hari, 2 hari, itu tidak akan terjadi ya. Jadi enzimnya, maksudnya ini kan kondisi di mana enzim mengalami penurunan aktivitas ya, karena dipakai berulang-ulang. Itu bisa terjadi, tapi biasanya itu jarang ya. Apalagi kalau itu dalam satu run gitu ya. Kira-kira apa penyebab kemungkinan lain yang menyebabkan Anda itu dapat data kinetiknya itu lebih rendah daripada yang seharusnya? Ada hubungannya dengan yang dari kemarin kita bahas terkait bagaimana cara mendapatkan data kinetika yang benar. Masih ingat? Masih ingat nggak? Ketika
bagaimana cara memastikan kita mendapatkan data kinetika yang betul. VM dan KM-nya itu adalah datanya betul gitu. Anda harus pastikan Tentang pengadukannya, Pak. ya, pengadukannya bagaimana? Harus sempurna. Ya, harus sempurna, harus baik ya. Nah, sama ketika substrat itu banyak, biasanya akan terlihat bagaimana itu si larutannya. Substrat ya, substrat itu adalah bahan baku yang perlu Anda larutkan ke dalam reaktornya atau ke dalam ya mungkin Erlenmeyer-nya gitu ya. Mediumnya adalah air gitu ya. Ketika substrat itu mungkin dalam konsentrasi yang sangat tinggi, apa yang kira-kira bisa berubah? Secara fisik si medium tadi Anda bisa ini tergantung ya, tergantung jenis substratnya. Ketika substratnya itu cukup tinggi konsentrasinya, viskositas dari cairan itu bisa berubah. Makin kental gitu ya. Tergantung lagi ya, tergantung. Katakanlah Anda menggunakan substratnya itu adalah kalau glukosa murni mungkin nggak, misalnya ini konversi glukosa fruktosa gitu ya. Terus Anda menggunakan glukosa murni, ya itu tidak masalah gitu ya. Glukosa kelarutannya tinggi. Ya, tapi ketika Anda menyelenggarakan suatu reaksi enzimatik menggunakan bahan baku ya, bahan baku yang mungkin kemurniannya tidak terlalu tinggi. Kenapa kemurnian tidak terlalu tinggi? Mungkin karena mengejar harga bahan baku yang murah. Misalnya Anda menggunakan molase atau Anda menggunakan hasil treatment dari bahan berselulosa gitu ya. Nah, ketika konsentrasinya untuk mendapatkan produk yang tinggi, ya salah satu yang bisa dilakukan adalah menaikkan konsentrasi substrat. Kan kayak gitu ya. Tapi kalau konsentrasi substratnya Anda naikkan, sementara bahan baku itu secara komposisi gitu ya, secara komposisi substratnya itu konsentrasinya tidak tinggi, berarti kan nanti mungkin yang akan terjadi viskositas dari larutannya akan menjadi lebih besar. Bisa jadi kalau bahan itu adalah bahan lignoselulosa, viskositasnya naik, bahkan mungkin yang tadinya kalau konsentrasi kecil bisa terlarut dengan baik gitu ya, tetap dalam bentuk cairan, kalau konsentrasinya terlalu tinggi bentuknya menjadi kayak bubur gitu, atau kayak selari gitu ya. Nah, ini akan menyebabkan kesulitan dalam pengadukan juga. Ya, kan Anda masih ingat ya di kuliah mekanika fluida mestinya dapat ya, bahwa adanya viskositas itu akan mempengaruhi dari pengadukan. Nah, ketika pengadukannya itu tidak bisa jalan dengan baik, ya efeknya sama seperti yang pernah kita diskusikan. Data VM dan KM-nya pasti akan berubah. V-nya pasti akan juga lebih rendah. Nah, ini yang perlu Anda sadari gitu ya. Karena memang mungkin tidak bisa dihindari 100%. Jadi ketika Anda menaikkan konsentrasi substrat, biar konsentrasi produknya naik, tapi ketika konsentrasi substratnya dinaikkan, justru itu akan mempengaruhi sifat fisik dari cairannya. Kalau sifat fisik cairannya berubah, nanti pengadukannya terganggu, nanti laju reaksinya akan turun. Ketika laju reaksi turun, konsentrasi produk per satuan waktu juga yang didapatkan akan lebih rendah. Sehingga nanti mungkin di kuliah yang sama Bu Mel mestinya sudah dijelaskan ya, ketika model atau Anda kebayang nggak kalau misalnya konsentrasi substratnya itu tidak boleh terlalu tinggi ya, either dia menyebabkan inhibisi secara mekanistik seperti ini, atau tadi ya ketika ditambah terlalu banyak viskositas atau sifat fisik cairannya itu akan berubah sehingga pengadukannya akan menjadi lebih susah ya. Tapi Anda pengen nih konsentrasi produk persatuan waktunya itu tetap tinggi. Tapi kalau konsentrasi substratnya itu ditambah inhibisi gitu ya. Apa yang bisa dilakukan? Ada yang kebayang nggak? Kalau substrat itu berpotensi melakukan inhibisi atau menyebabkan kesulitan pengadukan ketika konsentrasinya itu tinggi ya, apa yang Anda lakukan? Kalau Anda ingin mendapatkan laju pembentukan produk persatuan waktunya tetap tinggi.
Paling gampang, yang paling kebayang, apa yang Anda lakukan? Pengaduknya harus lebih kuat, Pak. Selain pengaduknya harus bagus, apa? Terhadap si substrat nih. Apa yang Anda lakukan? Nambahin enzim bukan? Ya, boleh. Nambahin enzim, boleh. Selain nambahin enzim, Dimurnikan dulu, nggak, Pak? substratnya dimurnikan. Oke, kalau itu tidak mungkin atau harga atau cost untuk memurnikannya itu lebih atau cost untuk memurnikan itu cukup tinggi sehingga secara keekonomian tidak layak, apa yang cara paling gampang? Misalnya ini reaktornya sudah ada gitu ya, pengadukannya sudah ada, enzim sudah ada dosisnya gitu ya. Tapi kalau substratnya itu dikasih semua blok banyak, itu nanti inhibisi. Berarti yang bisa Anda lakukan adalah Naruhnya pelan sedikit-sedikit gitu ya Pak ya, supaya nggak sampai ke lebihin S optimumnya. ya, betul. Ya, jadi kalau reaktor batch, kan ini kita bicara di reaktor batch ya. Ketika terjadi inhibisi substrat, yang bisa Anda lakukan adalah menambahkan substratnya sedikit demi sedikit. Jadi S-nya dijaga jangan sampai lewat batas ini gitu. Ini yang disebut dengan model fat batch. Ini sudah pernah dibahas belum ya sama Bu Mel? Sudah pernah belum? Saya lupa. Jadi ini adalah bentuk variasi dari model operasi batch. Ya. Jadi kalau batch itu kan Anda masukkan semua yang mau direaksikan ya, terus reaktornya ditutup, biarkan reaksinya jalan sampai selesai, terus produknya diambil. Nah, kalau inhibisi substrat, kalau substratnya itu menginhibisi, jika diperlakukan seperti itu kan nanti laju reaksinya akan rendah ya. Konsentrasi produk yang Anda dapatkan juga akan rendah. Nah, yang bisa dilakukan adalah substratnya ditambah sedikit demi sedikit untuk menjaga agar S-nya tetap di nilai optimumnya. Ini yang disebut dengan fat batch. Jadi diumpankan secara berkala. Ya, jadi kalau dijaga di sini kan dia turun ya, nanti ditambah lagi gitu, sehingga nanti lajunya naik lagi. Nanti kalau sudah turun ditambah lagi. Nah, berapa nambahnya? Nah, ini yang harus dengan percobaan ya. Jadi memang tidak ada, sebetulnya ada cara untuk memperkirakan berapa nilai S optimalnya. Tapi secara eksperimen itu lebih banyak dilakukan secara coba-coba, trial error gitu. Ini yang disebut dengan mode fat batch. Oke, sekarang kita lihat ke mekanismenya. Ya, jadi ini sebetulnya mirip dengan yang uncompetitive ya. Kalau Anda perhatikan, hanya jadi yang diserang itu adalah S-nya, tapi yang nyerangnya S-nya juga gitu. Sehingga akan terbentuk kompleks ES2. Ini juga reaksi kesetimbangan. Penurunannya mirip ya. Jadi didefinisikan KM itu ini, kemudian KSI itu adalah ini gitu ya. Lalu Anda substitusikan ke dalam neraca enzim. Terus gitu ya, secara bertahap. Nanti Anda silahkan latihan sendiri gitu ya, karena saya tidak akan menurunkan. Mungkin saya juga udah agak lupa bagaimana cara menurunkannya. Sehingga nanti Anda bisa dapatkan bentuk seperti ini untuk mensubstitusi ES-nya. Ya, nanti tinggal dimasukkan ke dalam persamaan laju reaksi K2 kali ES, sehingga Anda dapatkan bentuk seperti ini. Apa yang jadi beda? Yang jadi beda adalah sekarang di bawah itu ada ini. Yang lainnya sama ya. Dari Michaelis-Menten itu ada tambahan ini. Bisa dibuat dalam bentuk seperti ini atau dibuat dalam bentuk seperti ini. Karena nanti kita akan lihat apa efeknya. Nah, di sini Anda bisa lihat S itu ada yang sebagai di bagian penyebut semua ya. Di bagian penyebut itu ada yang sebagai penyebut dan ada yang sebagai pembilang. Nah, ini kan ada dua kondisi ya. Jadi ketika konsentrasi substratnya itu sangat-sangat rendah, ya, ketika konsentrasi substratnya itu sangat-sangat rendah,
efeknya adalah ke bagian yang ini. Ketika sangat-sangat rendah, ini mendekati 0. Kecil sekali. Ya, atau begini, kurang dari 1 atau mendekati 0 gitu ya. Atau sebetulnya bisa dianggap mendekati 0. Ketika dia mendekati 0, bentuknya akan sama persis dengan Michaelis-Menten yang normal. Oke ya. Jadi bentuknya kalau S yang rendah itu balik ke persamaan Michaelis-Menten yang tanpa inhibisi. Maksudnya normal tanpa inhibisi. Oke. Itu adalah ekstrim yang kiri gitu ya. Jadi yang tanpa inhibisi sebetulnya. Ketika S rendah kan tanpa inhibisi dan dibuktikan persamaannya balik lagi ke persamaan Michaelis-Menten yang awal. Yang kedua adalah ketika konsentrasi S-nya menjadi sangat-sangat tinggi. Sebentar. Ketika konsentrasi S-nya menjadi sangat-sangat tinggi, jadi ekstrim yang kanan, ya, yang berpengaruh adalah ininya mendekati 0, ininya menjadi sangat-sangat besar. Ya. Jadi kalau konsentrasi substratnya tinggi, maka menjadi persamaan yang ini. Ini kurang ya, atau mendekati 0. Nah, ketika S-nya sangat-sangat tinggi, V-nya menjadi turun. Ya. Karena dia menurunkan Vm. Oke, nah bagaimana menentukan S optimumnya atau S maksimumnya? Jadi sebetulnya itu bisa diturunkan dari tadi kan persamaan awalnya yang ini ya, V sama dengan, sebentar, saya kok ya tidak hafal, S kuadrat per KSI ya. Oke ya, jadi V itu kan sama dengan Vm kali S, Km plus S kuadrat per KSI. Nah, ini diturunkan terhadap S. Jadi dV per ds di set 0, nanti Anda akan dapatkan bahwa S optimum, ini kan persamaan kuadrat ya, sebetulnya nanti kuadrat terhadap S gitu. Ya. Jadi V itu akan menjadi persamaan kuadrat terhadap S. Makanya kurvanya kurva parabolik. Nilai optimum, Anda masih ingat dari kuliah kalkulus, berapa S optimum? S optimum itu bisa didapatkan dengan mengeset dV per ds sama dengan 0. Nah, dari situ Anda bisa dapatkan bahwa S optimum atau S maksimum itu ini. Nilai akar dari Km. Km ini adalah konstanta Michaelis-Menten untuk pasangan enzim dan substrat tertentu ya. Dan ini adalah konstanta yang inhibisi substrat. Kalau nilainya diketahui, maka S optimumnya bisa dicari. Tapi yang jadi masalah adalah biasanya nilai KSI ini kan tidak diketahui secara pasti ya. Makanya lebih umum dalam eksperimen itu yang dilakukan adalah trial dan error. Untuk tahu berapa nilai S optimumnya sehingga V-nya bisa dijaga mendekati nilai V maksimum. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, ini kurva-kurvanya ya, tadi sudah kita bahas. Sekali lagi, ini hanya merepresentasikan efek S terhadap V. Tidak merepresentasikan nilai value-nya ya. Jadi value-nya ya kembali lagi perlu dilihat apa kombinasi enzim dan substratnya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, sebetulnya ada soal latihan, sudah ada kuncinya di slide-nya, tapi Anda bisa coba ya, apakah Anda mendapatkan kurva yang sama, mungkin untuk 10 menit ke depan sambil Anda break ke toilet, kalau ada yang butuh ke toilet, jadi silahkan Anda bandingkan, ini ada dua
reaksinya ada satu jenis enzim dan satu jenis substrat ya, hanya divariasikan dua konsentrasi awal enzim. Jadi 2E0 dibandingkan laju reaksi ya V, ini maksudnya laju reaksi satuannya gram per liter per menit. Untuk enzim 0,015, enzim awal 0,015 dengan enzim awalnya 0,00875 gram per liter. Jadi yang angka-angka di bawah ini adalah data laju reaksi. Yang ini juga sama, ya. Jadi yang ini adalah laju reaksi, ini juga laju reaksi, hanya beda di E0-nya. Kemudian ini adalah S-nya, gram per liter. Silakan Anda bandingkan VM dari masing-masing. Masih ingat ya bahwa VM itu adalah dipengaruhi oleh E0. Kalau E0-nya lebih tinggi, maka VM-nya akan lebih tinggi. Ya, kalau E0-nya naik, maka VM-nya naik. Oke, nah sekarang coba dibuktikan bahwa ketika E0-nya ini kan lebih besar ya, bahwa betul nggak bahwa VM yang di B itu akan lebih besar daripada VM yang di C. Caranya bagaimana? Tinggal diplot saja. Anda boleh menggunakan, coba Anda bandingkan ya, ini contohnya adalah Hannes Wolff. Anda coba bandingkan dengan Line-Weaver-Burk. Line-Weaver-Burk itu membandingkan 1/V terhadap 1/S. Oke, silahkan dicoba. Mungkin harusnya 10 menit cukup ya. Silahkan buka Excel, plotkan data-data ini, gitu ya. Plotkan data-data ini 1/V terhadap 1/S. Satu untuk E0 yang kiri dan satu untuk E0 yang kanan. Digabung saja dalam satu kurva gitu. Terus nanti dibandingkan berapa VM-nya. Berapa VM-nya, berapa KM-nya. Harusnya KM-nya tetap ya. Jadi menambah jumlah enzim itu tidak mempengaruhi nilai KM. Nah, silahkan Anda nanti bandingkan betul nggak VM-nya naik kalau enzimnya naik, tapi KM-nya tetap. Oke, terus bandingkan K2-nya bagaimana? Harusnya gimana K2? Harusnya sama ya. Nilai K2 untuk dua set percobaan ini harusnya sama. Oke, silakan. Saya beri waktu sampai jam 10:05. Nanti saya minta random ya untuk menunjukkan hasil kerjaannya. Ini harusnya gampang. Silakan plot 1/V terhadap 1/S. Tunjukkan berapa slope-nya, berapa intercept-nya, slope itu apa, intercept apa, terus nanti VM dan KM-nya berapa. Hati-hati dengan satuannya ya. Terus bandingkan. Cukup jelas ya?
Atau kalau sudah ada yang selesai, boleh silahkan langsung share screen. Mestinya cepat sih, nggak sampai 10 menit. Permisi, Pak. Ya, silakan. Boleh coba share screen ya, Pak? Ya, boleh silakan. Apa sudah terlihat ya, Pak? Belum di saya. Belum. Di yang lain apakah sudah terlihat? Ya, sekarang sudah muncul. Jangan lupa persamaan dan R-square-nya ditampilkan. Biar kelihatan berapa regresinya. Oke, bentar, Di Pak. regresi linear kan? Pakai trendline ya, Pak? Atau gimana? Ya, trendline, terus diklik kanan saja, add trendline. Data-datanya diklik kanan saja. Ini Excel-nya agak beda. Bentar, Ya, Pak. linear, terus iya, oke. Yang Dua-duanya ya. Iya, bentar, Pak. Oke. Jadi sebetulnya dari sisi regresi sudah bagus ya, 0,9. Tapi ini super V terhadap super S kan ya? Saya tadi ini sih yang sumbu X-nya ini, Pak. Sumbu Y-nya yang ini. Itu apa? Nggak kamu kasih label soalnya. Bentar-bentar, apa ya tadi ini? Ini tuh yang... Jangan kebalik ya. Sumbu X-nya adalah super S, sumbu Y-nya adalah super V. Ya. Bentar, Pak, maaf. Kalau kebalik nanti persamaannya yang harus ditukar. Bentar ya, apa ya ini tadi?
Oh, ini yang S-nya Pak, yang Ya, kalau berarti ini kebalik, yang kalau 1 per S. betul ya, sumbu Y-nya Oh, super berarti V. harusnya sumbu X-nya yang 1 per S ya Pak? Iya, Oh, kebalik ya. oh kebalik ya. 1 per S-nya tuh harusnya yang sumbu X atau Y ya Pak? Super S sumbu X. Oh iya, kebalik berarti Pak. Bentar Pak. Dibalik dulu, silahkan. Bentar. Yang lain juga sambil coba ya, jadi kebayang bagaimana menguploadnya. Kok ini ya, bentar. Ini Pak, udah ya Pak. Oke, sekarang sudah dapat ya. Cek lagi slope-nya berapa untuk masing-masing, intercept-nya berapa, terus slope itu sama dengan apa, intercept sama dengan apa. Oh, oke Pak. Berarti interceptnya dihapus lagi terus nambahin lagi gitu ya Pak? Jangan. Jadi kamu tulis aja di Excel ini, itu kan ada Y sama dengan berapa X ditambah sekian gitu ya. Nah, itu kan slope-nya kan berarti kalau yang oranye, slope-nya 5,67. Ambil aja dua angka di belakang koma lah ya, 5,68, intercept-nya 0,58 untuk yang oranye. Untuk yang biru, slope-nya 9,78, intercept-nya 0,99. Itu aja diketik di salah satu selnya. Oke. Bentar deh. Kursornya kok nggak mau muncul apa-apa ya Pak? Kayaknya error deh. Tadi muncul sih, sempat. Kok nggak mau muncul ya? Ini coba deh Pak, bentar. Saya matiin dulu share screen-nya. Yuk, silakan. Atau kalau mau dihitung dulu, jadi slope dan intercept. Oh iya, bentar Pak. Oke. Yang lain ada yang sudah selesai? Boleh gantian share screen kalau sudah ada yang selesai. Mungkin saya coba ya Pak ya, tapi saya juga Yuk, nggak tahu sih. silakan. Sebentar. Begini ya Pak harusnya. Ya, jadi slope-nya itu kan km per pm, terus intercept-nya per vm. Jadi berapa? Vm-nya berapa, km-nya berapa untuk masing-masing kurva? Kan itu udah ya Pak ya VM-nya tadi di sini. Berarti Vm1 1,74, oke. Vm2-nya 1,009. Berarti betul ya, ketika E-nya dikurangi, yang E0 yang bagian kedua kan lebih rendah, Vm-nya turun. Oke, terus km-nya? berarti kalau KM1 itu 1,724 dikali sebentar. 1 itu yang 5,672. Ya. Slope dikali Vm. Ini sama dengan 9,79 kalau saya nggak salah hitung. Hitung sama Excel aja langsung. Oh iya sih. KM2-nya, Anda punya Excel, dimanfaatkan. KM2-nya berarti 1,009. Gini deh Pak. Di sebelahnya aja. Ya, 1,009 dikali 5,68. Tuh ya. Coba yang KM1 9,78 dikali 9. yang dua itu yang oranye ya? Sorry. Ya, Pak. Iya. Oke. V1, V2. Ya, oke ya. Jadi terlihat ya bahwa
VM-nya turun ya. Yang biru itu yang konsentrasi yang 0,015 ya, betul? Biru itu V1 yang 0,015. Iya. Ya. Ini, Pak. Jadi dapat yang biru VM-nya adalah 1,7, yang oranye ketika turun jadi 0,00875, VM-nya jadi 1,009, jadi turun. Oke, kemudian KM-nya dibandingkan, itu dapatnya mendekati ya, 9,79, satu lagi 9,86. Ya, ini treatment data saja ya, tapi terlihat bahwa angka KM-nya tidak berubah kan ya harusnya ketika konsentrasi enzim awalnya dikurangi. Nah, pertanyaan berikutnya tadi sekalian dihitung, Nick. Iya, Pak. Berapa nilai K2? K2 itu VM dibagi E0. Berapa nilai? Dua. Sebentar, saya harus ngeliat soalnya lagi. Langsung disuruh Excel-nya ngitung aja. Jadi VM dibagi E0. VM dibagi E0. Oke. Ya. Itu dapat apa? Pak? K2, konstanta laju reaksinya. K kecil ya, K2. Oke. Ini berarti KM1 atau KM2 sama aja lah ya, Pak. Kita anggap sama. Iya, masing-masing. K2 untuk reaksi pertama, K2 untuk reaksi yang kedua kan. K2 untuk E0 pertama, dan K2 untuk E0 kedua. Untuk yang pertama. Oke. Dan yang keduanya berarti VM2 dibagi 0,00875 gitu ya, Pak? Nggak, kebalik. VM-nya baru dibagi E0. VM-nya dibagi Bukan E0. KM-nya ya. KM-nya. Bukan VM. VM-nya kamu ketik ulang aja, 1,724 dibagi dengan 0,0015. Yang itu berarti 1,009. Oke, ya. Jadi nilai K2-nya pun relatif mendekati ya. Hati-hati ya nanti ketika kalau ujiannya seperti ini, satuan-satuan tolong ditulis juga di kurvanya sama di jawaban-jawabannya. Oke, jadi terbukti ya bahwa VM-nya turun, sementara KM dan K2-nya relatif konstan. Yang lain, ada yang ketemunya beda? Ini ya, Pak, saya matiin ya share screen-nya, Pak. Oke, terima kasih nih. Oke, jadi cukup jelas ya. Oke, atau ada yang mau ditanyakan dulu? Pada diem yang lain. Oke, yang kedua ini ada contoh soal latihan. Mungkin ini tidak saya minta kalian kerjakan sekarang, tapi dicermati juga ya. Kalau yang tadi kan sebatas merubah konsentrasi enzim awal. Kemudian Anda lihat perubahan terhadap parameter kinetika, terhadap perubahan efeknya terhadap parameter kinetika, VM, KM, termasuk tadi yang K2. Nah, yang ini sekarang adalah yang inhibisi. Jadi contohnya adalah hidrolisis urea, ya, pakai urease dengan data seperti ini. Jadi Anda perhatikan ya, yang di atas ini adalah S-nya. Ya. Jadi ada dua nilai S, kemudian ada banyak nilai I-nya. Lalu yang dihitung adalah untuk setiap nilai I, seper-V-nya ditentukan. Oke, Anda masih ingat ketika Anda membuat kurva seper S terhadap seper V, ya, untuk membandingkan VM dan KM dengan adanya inhibitor dan tanpa inhibitor, apa yang perlu Anda plotkan? Apa yang perlu Anda plot? Kalau Anda,
hilang semua. Sorry. Ini 1/S, ini 1/V ya. Anda perlu membandingkan ya, karena kan Anda nanti perlu dapat nilai VMKM dengan dan tanpa inhibitor ya. Tanpa inhibitor dan dengan inhibitor. Itu yang perlu Anda plot. Lalu dibandingkan VM dan KM-nya. Nah, sekarang data yang tanpa inhibitor itu yang mana? Kalau lihat data ini. Ada yang mau bersuara? Yang disebut data yang tanpa inhibitor itu saat konsentrasi I-nya sama dengan 0 ya, Pak. 0. Betul. Jadi yang tanpa inhibitor datanya ini ya. Tapi hati-hati, ini adalah data konsentrasi inhibitornya. 0 itu adalah konsentrasi inhibitornya. Anda punya data 1/V, 1/S-nya dari mana? 1/S-nya ya dari yang di atas. Ya. Tapi ini baru S ya. Ini adalah S, hati-hati. Yang di atas ini adalah substrate concentration. Itu adalah S. Berarti Anda perlu menghitung nilai 1/S dari masing-masing, lalu Anda plot. Kemudian, kalau dengan inhibitor, data mana yang Anda pakai? Semuanya? Atau Anda pilih? Kalau dipilih, yang mana? Ini yang perlu Anda perhatikan ya. Kalau Anda itu mau mencari nilai VM dan KM yang dengan inhibitor, Anda perlu pilih ya, kalau bentuk datanya seperti ini. Masih ingat ya? Kurva yang kita ke paling awal aja, salah satu bentuk inhibisi. Ya, seperti ini kan. Ini kalau kompetitif ya. Artinya apa? Anda mencari nilai 1/S dengan 1/V, ya. Satu yang tadi ya, tanpa inhibitor. Kemudian Anda mencari lagi nilai 1/V dan 1/S di mana konsentrasi inhibitornya itu sama. Dalam artian kurva yang ini kan kelihatannya ada biru, ada kuning, ada oranye. Yang biru itu I-nya 0. Yang kuning adalah I1. Sebetulnya itu menunjukkan kurva garis lurus ya yang dibentuk 1/V terhadap 1/S saat I1. I1 itu kan adalah konsentrasi inhibitor yang tertentu. Nanti I2 juga konsentrasi inhibitor yang tertentu juga. Nah, jadi yang perlu Anda perhatikan dari data yang tadi adalah mana yang konsentrasi I-nya sama. Ada beberapa ya, ini. Saya tandai ini 1, ini pasangan yang sama. 27 dengan 22 enggak ya, 44 ada juga ini dengan yang ini. Oke, selain itu ada yang mendekati ya, yang ini dengan yang ini. Jadi sebetulnya nanti Anda bisa membuat kurva pada 3 konsentrasi inhibitor yang berbeda. 1/S-nya yang mana? Yang atas lagi ya, sama. Tapi diseperin dulu ya, karena itu masih dalam S. Nah, sehingga Anda membuat kurva 1/S terhadap 1/V. 1/V terhadap 1/S. Sumbu X-nya 1/S, sumbu Y-nya 1/V. Anda bandingkan ketika I-nya 0, 0,0012, 0,0044, dan 0,006. Silakan dicek sendiri ya nanti masing-masing gitu ya. Ternyata di sini yang berubah adalah VM-nya. Sementara KM-nya tidak berubah, sehingga ini adalah bentuk yang non-kompetitif, lengkapnya non-kompetitif murni. Nah, nanti dapetin nilai I-nya ya tinggal dimasukkan saja ke persamaan. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu dari contoh soal yang ini? Oke, kalau tidak ada, mungkin kita masih ada waktu ya, sebentar. Satu adalah kita akan membahas pengaruh
faktor lingkungan ya. Jadi terhadap aktivitas enzim atau ya laju reaksi enzimatik. Pertama itu adalah pH. Jadi selain inhibitor, jelas ya inhibitor akan mempengaruhi kerja enzim, dia akan menurunkan laju reaksi. Kemudian substrat itu juga akan mempengaruhi kerja enzim ya, karena ada potensi dia bisa menyebabkan inhibisi ya kalau konsentrasinya terlalu besar. Nah, satu yang lain lagi itu adalah pH atau derajat keasaman. Masih ingat nggak apa sih definisi dari derajat keasaman atau pH? Ada yang ingat? Zaidah Tamimi ada? Hadir, Pak. Masih ingat nggak? Derajat keasaman atau pH itu menyatakan apa sih? pH larutan itu 4. Artinya apa? Atau pH larutan 10. Artinya apa? Kandungan H+ ya. Kandungan H+-nya. Jadi menyatakan apa? Kandungan Konsentrasi. ya, jadi pH atau derajat keasaman itu menyatakan berapa banyak konsentrasi ion H+ atau konsentrasi ion OH- di dalam larutan. Masih ingat ya? Jadi kalau pH-nya makin rendah atau asam, ya, ion H+-nya semakin banyak. Sebaliknya, kalau pH-nya makin tinggi atau yang kita sebutnya basa, maka ion H+-nya semakin sedikit, ion OH-nya semakin banyak. Ya, artinya pH atau derajat keasaman karena ini berkorelasi dengan banyaknya ion H+ dan ion OH- yang ada di dalam larutan, itu akan juga menunjukkan bagaimana kesetimbangan ion-ion yang ada di dalam larutan. Positifnya mana? Kalau netral berarti positif negatifnya, kalau kita hanya lihat H+ dan OH- ya, positif negatifnya seimbang gitu. Kalau pH-nya asam berarti ion positifnya lebih banyak, negatifnya lebih dikit. Dan sebaliknya, kalau pH-nya basa, ion negatifnya yang lebih banyak. Oke, sekarang karena kita ngomongin enzim gitu ya, enzim itu kan punya sisi aktif. Sisi aktif itu dibentuk satu dari molekul protein ya, dari si molekul enzimnya sendiri yang dia berupa protein. Protein itu kan juga punya gugus yang positif dan negatif. Selain itu dia juga dibentuk oleh kofaktor, ion-ion yang punya muatan positif maupun negatif. Ya, sehingga Anda bisa bayangkan di sisi aktif enzim gitu ya. Bentar. Jadi ini misalnya molekul enzim gitu ya. Terus ini adalah sisi aktifnya. Di sini dia punya distribusi muatan positif dan negatif tertentu gitu. Tergantung jenis enzimnya. Tergantung struktur enzimnya, tergantung nanti kofaktornya apa saja, koenzimnya apa saja. Untuk bisa bekerja dengan baik, sisi aktif dari si enzim ya, sisi aktif tuh bisa bekerja baik karena dia bisa mengaktifkan substrat segala macam. Untuk bisa bekerja dengan baik, dia punya distribusi ion positif negatif yang tertentu. Kalau distribusinya itu baik, kerjanya optimal. Aktivitasnya tinggi, laju reaksinya tinggi. Gitu. Nah, kalau medium itu, nah ini kan enzim ya, enzim itu dilarutkan di dalam medium gitu ya, apakah ini medium. Nah, di dalam medium dia juga punya distribusi muatan dari pH tadi ya. Ada ion H+, ada ion OH-. Nah, muatan yang ada di dalam medium ini tentunya akan berinteraksi dengan muatan yang ada di sisi aktif. Nah, kalau interaksinya itu bagus gitu ya, seimbang, maka sisi aktif dari si enzim itu bisa bekerja dengan baik. Sehingga enzimnya akan bekerja optimal, laju reaksinya tinggi. Sebaliknya, kalau nanti pH-nya berubah,
pH larutan berubah, itu kan artinya distribusi muatan plus dan minus, H plus dan OH minusnya juga akan berubah kan ya. Itu juga akan pengaruhi distribusi muatan yang ada di sisi aktif. Nah, kalau itu berubah, keaktifan sisi aktif juga akan terpengaruh. Sehingga nanti aktivitas dan laju reaksinya juga akan terpengaruh. Kira-kira fenomenanya gitu ya. Sehingga nanti setiap jenis enzim itu punya yang namanya pH optimum. pH larutan, ya, pH itu kan merefer ke pH larutan ya. pH optimum itu adalah pH larutan di mana yang akan menyebabkan kerja enzimnya optimum. Karena seimbang. Seimbang itu belum tentu netral ya. Seimbang ini dalam artian interaksi antara sisi aktif dengan pH larutan itu optimal. Bagaimana kalau dinaikkan atau diturunkan? Ya, akan mengganggu kerja enzim tadi. Kalau mengganggu kerja enzim, efeknya ya laju reaksi turun. Kebayang ya? Jadi itu adalah efek pH. Efek muatan positif dan negatif di larutan terhadap si enzim. Secara umum seperti itu. Kalau pH-nya dikembalikan ke pH optimum gitu ya, yang tadinya dinaikkan, kemudian diturunkan lagi, atau yang tadinya diturunkan, terus dinaikkan lagi, maka sisi aktifnya akan kembali optimal. Balik lagi ke pH optimum, maka kerja enzim akan menjadi optimum. Kecuali, misalnya nih, pH-nya mungkin ada di rentang 6-7 gitu. Atau di rentang 5-6. Anda turunkan pH-nya sampai 1 atau 2. Atau dinaikkan sampai 12, 14 gitu. Nah, yang akan terjadi tidak hanya gangguan interaksi ion positif dan negatif ya, antara larutan dengan sisi aktif. Ya, yang terjadi lebih dari itu kira-kira apa? Kalau terlalu asam atau terlalu basah, itu akan mengganggu struktur protein. Ya. Protein bisa istilahnya tergumpalkan ya, terkoagulasi atau dia bisa terdenaturasi. Nah, kalau terjadi denaturasi, ya sudah, struktur proteinnya itu rusak, enzimnya tidak akan bisa bekerja dengan baik. Ketika nanti Anda kembalikan ke pH optimum, enzim yang rusak tidak bisa balik ya menjadi enzim yang benar gitu, karena dia strukturnya sudah rusak. Nah, kalau yang itu sifatnya sudah permanen. Kalau gangguannya itu hanya di interaksi ion-ion yang tadi dijelaskan, itu masih tidak permanen, masih reversible. Tapi kalau sudah gangguannya itu ke kerusakan struktur protein ya, sampai terjadi denaturasi, itu menjadi yang irreversible. Paham ya? Ada yang mau ditanyakan dulu? Jadi itu adalah efek pH. Nah, yang akan kita bahas dari sisi mekanisme adalah yang masih reversible. Ya, secara mekanisme, ini agak sedikit berubah ya notasi kompleksnya. Jadi ada yang namanya EH, ada yang namanya E, ada yang namanya EH2. Ini tiga-tiganya menyatakan enzim bebas. Ya, mau yang E, mau yang EH, mau yang EH2, itu adalah yang enzim bebas. Baru setelah mengikat substrat, itu bisa jadi ES, bisa jadi EHS, bisa jadi EH2S. Apa bedanya antara E, EH, dan EH2? Itu menyatakan derajat ionisasinya saja. Ya, jadi kalau pas gitu ya, interaksi dengan pH lingkungannya itu pas, ini yang disebut dengan EH. Kalau lingkungannya terlalu asam, ion H plusnya makin banyak, itu yang disebut dengan EH2. Sebaliknya, kalau terlalu basah, ion H plusnya itu semakin sedikit, itu yang disebut dengan E. Ini adalah tiga-tiga enzim bebas. Tapi yang pas itu yang EH. Sehingga ketika membentuk kompleks dengan substrat, yang jadi produk itu hanya yang EH dan S. Agak sedikit beda ya, kalau di sini penotasiannya yang jadi produk bukan yang ES, tapi yang EHS. Ya.
Jadi ini penjelasannya tadi sebenarnya sudah disampaikan ya. Pusat aktif atau kondisi enzim itu bisa ada muncul dalam 3 bentuk ionisasi ya. Kalau yang optimum itu adalah EH, yang kelebihan muatan positif EH2, yang kekurangan muatan positif adalah E. Sehingga ketika membentuk kompleks, ada juga EHS ya, yang optimum, kemudian ada EH2S yang asam, dan ES yang basah. Dan diasumsikan yang membentuk produk itu hanya yang EHS. Kalau pH rendah, asam ya, yang dominan itu yang EH2S, ini tidak membentuk produk, reaksinya juga lambat ya, kesetimbangannya kan bergeser ke kiri gitu ya. Kemudian kalau sebaliknya, kalau pH tinggi ya, itu adalah yang paling banyaknya adalah ES. Dua-duanya menyebabkan EHS-nya sedikit. Kalau EHS-nya sedikit, maka laju reaksinya akan turun. Oke. Nah, biar penurunan reaksinya tidak terlalu jelimet, jadi kira-kira dibuatnya menjadi seperti ini. Jadi yang atas itu tidak jadi produk, yang bawah tidak jadi produk ya. Jadi yang seterusnya tidak usah ditulis, hanya yang tengah yang akan berjalan sampai jadi produk. Selanjutnya sama saja, jadi tinggal substitusi ya. Jadi hati-hati ya bahwa nanti E itu ada E saja, ada EH, ada EH2, dan ada EHS. Ya, yang ini. V, nah ini hati-hati, karena yang jadi produk itu adalah EHS, maka V-nya adalah ini. Lalu Anda dapat 3 konstanta kesetimbangan. Dari yang ini, dan yang ini. Selanjutnya sama. Tinggal pinter-pinternya Anda substitusi dan eliminasi, gitu ya. Sehingga Anda akan dapatkan persamaannya itu menjadi yang ini. Nah, Anda lihat ya bahwa di sini ada H+, di sini ada H+. KM nyatanya itu adalah yang ini. Dia akan dipengaruhi oleh konsentrasi H+. Anda masih ingat ya, agar laju reaksi itu semakin tinggi, maka nilai KM harus makin rendah. Atau kebalikan, kalau KM-nya makin tinggi, maka laju reaksinya akan turun. Nah, artinya apa? Untuk mendapatkan nilai KM yang serendah-rendahnya, itu ada nilai optimum dari H+ di sini. Karena kalau hanya makin tinggi, mungkin yang suku ketiga makin rendah gitu ya. Tapi suku keduanya makin tinggi. Sebaliknya, kalau H+-nya semakin rendah, yang K1, H+ plus K1 itu semakin kecil, tapi K2 per H+ semakin tinggi. Dua-duanya menyebabkan KM-nya naik. Nah, sehingga ada nilai, ini kan nanti akan jadi persamaan, sebetulnya akan jadi persamaan order 2 ya terhadap H+. Tinggal dikalikan H+ aja semuanya. Nanti kan jadi H+ kuadrat. Artinya ada H+ optimum. Kalau H+ optimum, artinya ada pH optimum. Oke, ada yang mau ditanyakan? Jadi intinya sama, Anda hanya perlu melihat mekanisme reaksinya seperti apa. Jadi kalau yang pengaruh pH, mekanisme reaksinya dituliskannya seperti ini ya. Sehingga nanti Anda bisa dapatkan hubungan secara kinetik, secara persamaan menjadi seperti ini. Cara menurunkannya semua sama persis. Anda tinggal tahu konstanta kesetimbangan yang ada itu apa saja, neraca enzimnya itu apa saja, lalu lakukan substitusi eliminasi. Lalu Anda dapatkan hubungan ini. Nah, tapi secara fisik tadi sudah dijelaskan ya, pengaruh pH terhadap enzim, kenapa ada yang optimum, kenapa kalau dinaikkan pH-nya lajunya turun, kenapa kalau diturunkan pH-nya lajunya juga turun. Oke, ya kan?
Baik, kalau tidak ada, sebelum saya tutup, saya stop dulu recordingnya ya.